Yeah, thank you so much. Terima kasih Mas Karel sudah menyampaikan apa yang menjadi salam dari Bapak Haji Beni. Okay, I would also like to thank you and give special manajemen Hotel Sain yang telah menyediakan tempat untuk pers conference serta sekaligus tempat menginap buat para rider. Dan kami mengucapkan juga terkhusus buat sahabat Hiu di seluruh Nusantara yang tidak kami sebutkan satu persatu, sangat banyak. Sekali lagi I love you sahabat Hiu, karena kalianlah Hiu Selatan bisa bertahan dari 1 sampai 7 the best pokoknya. Dan terima kasih untuk rider-rider internasional yang hari ini pada hadir, yang kebetulan dihadiri 13 negara, yaitu ada dari Spanyol, Jerman, Meksiko, Inggris, Austria, Mongol, Iran, Afrika Selatan, Bulgaria, Rusia, Belarus, Singapura, dan Malaysia. Serta kita yang ke-14, Indonesia. Sekali lagi beri aplaus buat rider-rider internasional yang telah luar biasa. Dan di tahun ini, di event Hiu Selatan yang ke-7, kita tetap mengadopsi apa yang sudah kita lakukan di event Hiu Selatan yang ke-6, yaitu kita akan ada prolog besok pada hari Jumat, di mana prolog itu ada beberapa kelas, yaitu Hiu Class yang kami namakan kelas yang sudah kami tentukan yang terbaik. Hiu Class itu ada 4, ada Diamond, Platinum, Gold, dan Silver. Dan untuk teman-teman lokal kita sendiri, kita membuka kelas lagi 3, yaitu FFA lokal, dan 35 plus serta 45 plus. Jadi total prolog hari Jumat ada 7 kelas. Hari Sabtu kita akan ada City Parade, kita akan keliling kota. Jadi buat teman-teman sahabat Hiu yang sudah hadir malam ini, besok kita hari Sabtu jangan lupa bergabung ikut City Parade. Kita akan menuju ke tempat setar di Magangan dan finish di Tambang Sidomuncul. Ya, di sana hari Sabtu kita akan full acara dari long race, enduro sampai tanjakan masing-masing kelas hingga penyisihan Raja Tanjakan. Ya, malamnya kita akan ada gala dinner, yaitu selamat datang, welcome buat teman-teman, kita silaturahmi bersama hari Sabtu malam. Dan pada saat hari Minggu ada final Raja Tanjakan, final Enduro Internasional, serta reguler. Reguler ini adalah teman-teman kita yang penikmat jalur, pewarung, ya tukang melipir gitu ya. Oke, buat teman-teman semua, tidak lupa tadi pagi Hiu Selatan juga melakukan pelestarian alam, yaitu penanaman pohon sejumlah sekitar 1.500 pohon. Ya, kebetulan bersama Bapak Wakil Bupati bersama rider Mario Roman dan Leti, kita menanam pohon. Kira-kira lebih kurang seperti itu. Terus insya Allah hari Minggu siang kami secara simbolis memberikan sumbangan tali asih ini dari teman-teman rider, yaitu untuk tempat ibadah, musola dan masjid, serta pembangunan penyediaan air bersih ya, yang jumlahnya total 7 tempat ibadah. Ya, kira-kira seperti itu. Tidak lupa juga ini adalah bagian dari acara Kasal Cup, di mana Bapak Kasal berkenan untuk acara Hiu Selatan ini masuk dalam agenda Kasal Cup. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kasal yang luar biasa mensupport acara Hiu Selatan. Sekiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Sangat luar biasa di Hiu Selatan yang memberikan sambutan luar biasa untuk seluruh peserta baik nasional. Africa champion and one of the most respected names in hard enduro. Please welcome Wade Young from South Africa. Thank you for your answers. Okay, thank you Wade Young, and for the next. Unfamiliar track. Unfamiliar track, yeah. So how do you balance like conserving your energy and with pushing to get the lead on the race in a familiar track? Unfamiliar track. I think
idea of it is to try to get in a good position, to try and use a bit of energy to get up front. That's so well and made you feel so welcome here. So, like I said, we really know too much what to expect from the track or the race format, but I think it's just about having an open mind, enjoying the time here, and nice to come and race with everybody, but almost not that the pressure's off. Everyone still wants to win, but just have a little bit of a different feeling to the serious world of the World Championship. Good people and super friendly. We're out in City Kendall today. Actually tried to see some really local stuff, which is definitely a full different lifestyle compared to Europe, and definitely a different weather also. Like the weather condition is so humid. We were working on our bikes and you start sweating straight away. After 10 minutes, I was giving shit to Berlin when I arrived, and like 10 minutes later, I was just like soaked. So it's definitely crazy. I raced. Weather like this, I think like Middle America is pretty similar. We had some races in the Dominican Republic, but you don't really change a lot of your training. Like you try to be the fittest, you try to be the strongest out there, and don't change the rhythm. And I think, it is what it is. It's the same conditions for everybody. Atlet enduro nasional pasti lebih semangat lagi. Yang kedua, pengembangan kebijakan. Di sini pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan olahraga enduro trail seperti pembuatan sirkuit enduro. Seperti yang mungkin lebih taraf nasional ataupun internasional. Kebijakan tersebut akan bermanfaat sekali karena akan menumbuhkan para bibit-bibit unggul dan dilatih sedini mungkin. Dan yang ketiga, kerjasama internasional. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan organisasi enduro internasional dan negara-negara lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kejuaraan dunia. Dan yang keempat, pemerintah harus ikut mempublisitas. Jadi pemerintah ikut mempublikasikan olahraga enduro ini ke masyarakat supaya masyarakat bisa lebih menerima, dan nanti ada sponsorship yang akan lebih masuk di dunia enduro di Indonesia ini. Ya mungkin dengan adanya pemerintah dapat lebih aktif dan strategis dalam menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia ataupun mencetak juara dunia. Oke, terima kasih. From Spain. He's a veteran of the World Paris race and no stranger to Indonesia. Please welcome back to the Dynamic Riders from Sorko, Mario Rubin. We come here to this race 3 years ago. It's always been an improvement. We also, once again, happy and very makasih for Mr. Agua. The heat here very hard normally, so just try to survive the heat, drink as much as possible, and enjoy it. Thank you very much for joining us in this event. Kalau tadi para jawaban-jawaban, Oke, kabar saya bilang, Iu Selatan, One more time. Silakan. Ibu manajer mana? Ibu manajer. Wah, Ibu Jessica, silakan. Lihat kamera 1, 2, 3. Bikin video lagi kan? Oke, bikin video Bunda ya. Oke, sama-sama. Iu Selatan.
Persiapan Rio Selatan insya Allah sampai hari ini sudah 100%. Kita sama-sama berdoa dan mohon kepada seluruh peserta maupun masyarakat khususnya Kota Kendal dan secara umum di Nusantara, mohon doa restunya, mohon doanya supaya cuaca baik sampai hari H, sampai hari Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Jumlah peserta Pak? Jumlah peserta sampai hari ini privat 777 sampai hari ini. Kemungkinan biasa on the spot ada. Sedangkan reguler yang terjual sebelum hari H sudah 3.800-an. Jadi kemungkinan acara Rio Selatan dihadiri 5.000 sampai 6.000 peserta. Oh, seluruh Nusantara. Ini seluruh Nusantara hadir semua. Kalau dibandingkan yang kemarin di sana sama di Lebih kurang sama. Memang jumlah internasionalnya berkurang. Tapi ini jauh lebih berbobot. Karena 10 terbaik dunia hadir semua. Kalau untuk prolog kita akan lakukan di Stadion Kebon Dalem itu hari Jumat. Sedangkan hari Sabtu kita setar untuk enduro, kita akan city parade dulu keliling kota. Jadi besok mungkin hari Sabtu pagi masyarakat Kota Kendal khususnya mohon maaf kalau mungkin kami akan ramai di jalan menggunakan motor, bukan untuk arogansi dan lain-lain, tapi memang itu salah satu tradisi acara Trabas Nusantara. Jadi akan memulai dari Stadion Kendal menuju ke Magangan, start dan finish di Tambang Sidomuncul. Medan Kendal sangat unik, sangat dan baik, dan ini sungainya terutama ini masuk kategori kelas internasional, sangat hard. Jadi ini bukan medium lagi tapi hard. Bahkan kami harus memotong yang terlalu berat karena dianggap itu sulit sekali. Ini acara paling bergengsi di wilayah hard enduro di Indonesia, paling bergengsi di Selatan ini. Ini udah acara yang ke-7 dan yang ke-7 ini kita tarik di Kendal. Maksudnya apa? Sekaligus untuk mengenalkan Kendal di dunia internasional. Yang kedua, alam Kendal itu menarik untuk event seperti ini. Begitu, dan yang jelas nanti efek ekonominya akan tumbuh. Sekarang hotel semua penuh. Ada beberapa pembalap internasional tadi saya ketemu udah nggak bisa lagi di sini. Yang dari Malaysia di Tirto Arop. Peserta yang dari Kendal ada Pak? Ya, Dari Kendal pesertanya ada. Kendal kita memiliki 2 pembalap nasional, baik salah satu Farel sama AB. Ya, Farel sama AB.